Judul cerpen Terbawa Rasa. Penulis Neng. Cie, yang lagi ngelamun, anteng banget kelihatannya. Terdengar suara seorang perempuan tepat di belakang tubuhku. Kuputar tubuhku untuk menatap sumber suara. Dek, tiba-tiba saja dada ini bergetar kuat. Seketika aku tersenyum kikuk. Bikin kaget aja. Sudah lama kamu di sana? Tanyaku, kembali memutar tubuh menatap lurus ke depan, menatap pemandangan yang tidak jauh lebih indah dari wajahnya. Lebih tepatnya, sengaja menghindari tatapan yang masih sama. Lumayan, ternyata asyik juga liatin orang yang lagi asyik ngelamun. Dia terkekeh, berjalan mendekat, lalu duduk di sampingku dengan nyaman. Dek, dek, dek. Hati ini masih bereaksi sama seperti hari-hari sebelumnya, berdebar kuat bahkan meski aku hanya melihatnya bernapas. Kalau kamu sudah lama berdiam diri di sana, kenapa malah liatin? Bukannya ditanya dari tadi, atau kalau nggak mau nanya, nyolek dikit juga nggak apa-apa. Hehehe. Aku terkekeh geli, berusaha menghilangkan rasa kikuk yang melanda. Apaan sih? Sukanya dicolek-colek. Maaf ya, aku gak doyan colak-colek. Nanti pacar kamu marah lagi. Dia merenggut lucu. Ada-ada saja. Tahu gak sih, ngatain punya pacar sama orang yang lagi jomblo itu kedengarannya seperti sebuah hinaan. Aku terbahak. Bagaimana mungkin aku membahas pacar sementara orang yang aku cintai adalah kamu? Iya, kamu yang kini tengah duduk di sampingku. Halah, jomblo dari Hong Kong. Dia terbahak lagi. Bukan dari Hong Kong, tapi dia ada di sampingku. Jawabku menghentikan tawaku, laju menatapnya dalam. Seketika dia terdiam, tawanya terhenti. Raut wajahnya menegang. Aku yakin dia paham apa maksudku. Dia mengedarkan pandangan ke sekeliling, menggaruk tengkuk lalu tersenyum kikuk. Maksudnya, dia mengalihkan pandangan, tidak berani menatap mataku. Kamu tahu maksudku, ucapku datar. Hehehe, bukan aku kan? Dia menunjuk wajahnya sendiri, lalu tersenyum seperti biasa. Begitu kentara dia sedang berusaha menghilangkan kegugupannya. Dia masih saja sama, garis lugu, polos, dan menggemaskan. Sudah terlalu lama aku memendam rasa ini padanya. Aku yakin dia juga memiliki perasaan yang sama. Lewat ucapan, tingkah, bahasa tubuh, juga sikap yang selalu dia tunjukkan padaku. Aku yakin dia juga mencintaiku. Namun, kadang ada kalanya cinta tidak semudah itu bagiku. Aku tahu gadis polos pujaanku ini adalah gadis baik dan penurut terhadap kedua orang tuanya. Dia selalu manut atas perintah orang tuanya. Aku paham itu, dan selama ini kedua orang tuanya tidak pernah menyukaiku. Entah apa alasannya. Jadilah cinta kami terhalang restu. Mau gak bantuin aku lagi? Terdengar dia memecah keheningan. Setelah cukup lama kita saling terdiam. Tergantung, kukedikan kedua bahuku acuh. Antar ke mall yuk, ajaknya sembari berdiri, menepuk bokongnya yang bekas duduk di atas rerumputan hijau ini. Enggak ntar ada yang marah lagi. Aku menolak secara terang-terangan. Kayak kita baru pertama kali aja pergi diam-diam. Dah ayo. Dia meraih pergelangan tanganku kuat, menarikku dari duduk bersilaku. Akhirnya aku mengalah, laju berdiri untuk mengikuti langkahnya. Kalau ketahuan papamu bisa berabe. Aku masih berusaha mengingatkan, tapi dia terlihat acuh. Pakai motormu, aku males bawa mobilku. Dengan gerakan cepat, dia segera menaiki motor Vespa kesayanganku. Sebelum aku menaikinya, meninggalkan mobil mewahnya yang diparkir di samping motorku. Gak apa-apa kamu kepanasan? Tanyaku ragu. Apa sih? Kayak baru pertama aja. Dia mendengus sebal. Dia memang perempuan yang terlahir dari keluarga berada, namun dia tidak pernah sombong ataupun angkuh, selalu apa adanya dan rendah hati.
Motor melaju dengan kecepatan sedang, membelah jalanan kota dengan cuaca adem sore ini. Jalanan lumayan lenggang saat aku melewati jalan pusat menuju mall yang dituju. Dek, rasa ini tidak pernah berubah sejak pertama. Tangan ini kembali melingkar tepat di antara perutku. Hatiku masih saja berdebar. Sementara di detik berikutnya, kurasakan kepala gadis pujaanku menempel sempurna di pundakku. Berusaha tenang, aku masih fokus mengendari motor kesayanganku. Bolehkah kita pergi saja? Samar, suaranya yang pelan hampir tak terdengar karena tersapu angin. Bukankah kita sedang dalam perjalanan bepergian? Tanyaku heran. Pergi ke tempat yang jauh, di mana hanya ada kita saja, tanpa ada pertentangan yang harus kita terima. Suaranya terdengar bergetar. Aku menghela napas berat. Menjalani hubungan backstreet itu tidak semudah yang dibayangkan. Rasa takut selalu mendominasi kala aku dan dia tengah jalan berdua. Jodoh gak akan kemana, begitu bukan? Tapi kalau kita gak jalan kemana-mana, apakah kita akan bertemu jodoh? Jika Allah menghendaki, tak ada yang mustahil. Aku lelah. Kita sudah sampai. Kamu mau sampai kapan nemplok di punggungku? Aku terkekeh, mengelus tangannya yang masih setia memelukku. Masih belum ada pergerakan, aku masih setia menunggunya. 5 menit kemudian, dia mulai terusik. Turun dari motor, lalu melepas helmnya. Memberikannya padaku, sementara aku menerimanya sambil tersenyum. Menurutmu, kenapa papaku dan mama kamu gak pernah mau merestui hubungan kita? Aku lelah digantung terus kayak gini. Please, hati aku bukan jemuran. Dia merengek seperti biasa. Aku tersenyum menanggapinya. Terlalu lama, kami saling memendam rasa, tanpa kata atau ungkapan saling cinta. Cukup kami saling memahami hati masing-masing, sambil menunggu restu itu diberikan. Tapi nahas, selama apapun kami menunggu restu, itu tidak kunjung datang. Aku termenung cukup lama, menelisik alasan kenapa orang tua kami tidak pernah mau memberikan restunya atas hubungan kami. Kamu pintar, kamu ganteng, kamu orang berada, pekerjaan dan usiamu sudah mapan. Tapi kenapa papa tidak pernah menyukaimu? Aku cantik, aku baik, aku lembut, aku pintar, papaku pengusaha, aku juga punya pekerjaan. Tapi kenapa mamamu tidak pernah menyukaiku? Dia mengerucutkan bibirnya sempurna. Aku tersenyum, mengacak rambutnya dengan gemas. Udah ah, yuk masuk. Katanya mau belanja atau mau beli es krim dulu? Tanyaku merubah topik pembicaraan. Boleh, dia mengangguk, berjalan menggandeng tanganku dengan sedikit lesu. Kami berjalan memutari mall, masuk ke dalam setiap toko yang menarik perhatian, hingga tanpa terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Akhirnya kami memutuskan untuk pulang. Dalam perjalanan menuju pulang, aku sedikit ngebut, takut jika tiba di rumah calon papa mertua sudah memelintir kumisnya. Hampir pukul 9, akhirnya kami tiba di rumah kekasihku. Dan benar saja, apa yang aku takutkan akhirnya terjadi. Di depan teras rumah, Pak Hardi tengah berkacak pinggang menatap kami dengan tajam. Dari mana saja kalian? Itu adalah pertanyaan pertama yang dia lontarkan. Aku menunduk, sementara Indri segera berjalan mendekati sang ayah. Pah, Indri habis jalan ke mall. Tadi ada yang mau dibeli. Indri mengacungkan paper bag yang tengah ditentengnya. Cih, alasan. Masuk rumah. Ucapnya sarkas. Sejenak menatapku tajam. Lalu tanpa basa-basi beliau masuk ke dalam rumah. Lalu membanting pintu dengan keras. Aku sedikit terjingkat. Dengan segera, aku kembali memacu kendaraanku untuk pulang ke rumah. Dari mana saja kamu, Za? Suara mama cukup melengking kala aku baru memasuki ruang tengah. Kuhentikan langkahku, memutar tubuh menatap mama yang tengah berkacak pinggang. Habis jalan-jalan, Mah. Jawabku menunduk takut. Sama Indri lagi? Tanyanya tajam.
Aku meneguk salivaku susah payah, mengangguk perlahan. Harus berapa kali Mama katakan, Mama tidak suka kamu berhubungan dengan Indri, teriak Mama kasar. Tapi Mah, apa? Kamu mau lawan Mama? Kamu mau buat Mama sakit lagi? Iya. Alasannya apa, Mah? Reza butuh alasan. Aku sangat mencintai Indri, Mah. Semua ini Mama lakukan karena Mama sayang kamu, Za. Udah, Mbak. Jangan marahin Reza lagi. Za, kamu masuk kamar. Seperti biasa, tanteku tersayang kini datang membela. Aku berjalan menuju kamar dengan langkah gontai, meninggalkan Mama yang masih murka. Kini Mama sedang ditenangkan oleh tanteku. Za, kamu gak apa-apa? Tante memasuki kamarku, duduk di samping ranjang yang tengah aku tiduri. Gak apa-apa, Tan. Lagian aku udah biasa juga Mama kayak gitu, ucapku malas. Sabar ya, Za. Cinta memang butuh pengorbanan. Tante tersenyum menatapku. Tan, kenapa sih Mama Reza sama papanya Indri kok kompak banget sih menentang hubungan kita? Kalau ditanya alasan, mereka selalu saja tidak jelas. Tanyaku akhirnya. Mungkin Tante tahu sesuatu. Sepertinya, sampai kapanpun, mereka tidak akan pernah merestui hubungan kalian, Za. Tante berbicara dengan nada lembut. Loh, kenapa? Aku terperanjat kaget. Segera duduk bersila di hadapan Tante. Mereka tidak merestui kalian bukan karena kekurangan fisik atau materi. Namun, kenapa, Tan? Mereka terbawa rasa mereka yang dulu. Tante menghela nafas panjang. Maksudnya? Papanya Indri dulu pernah pacaran sama mama kamu, tapi mereka terpisahkan karena salah paham. Mata Tante Mayang menerawang jauh pada sebutir kenangan masa lalu. Sementara aku diam menyimak. Inikah alasannya? Mereka saling menuduh jika di antara mereka pernah mengkhianati satu sama lain. Sampai saat ini, kesalahpahaman itu belum terselesaikan, hingga muncullah dendam di antara hati mereka masing-masing. Lanjut Tante Mayang. Kalau cinta, mereka yang kandas, kenapa hubungan kita yang jadi korban, Tan? Aku termenung, memikirkan hubunganku dengan Indri selanjutnya. Cinta kadang selalu egois, Ja. Tante tersenyum, terkekeh geli. Egois? Jadi, haruskah aku juga egois pada cintaku dan Indri? Semuanya kalian yang menentukan. Tante Mayang berdiri, lalu berjalan menuju pintu kamar. Namun sebelumnya, dia kembali menoleh. Za, kadang cinta memang seringkali egois, tapi kali ini cobalah untuk bijaksana dalam menyikapi cinta kalian. Klek, Tante Mayang menutup pintu kamarku, meninggalkan aku sendiri yang masih termenung. Lalu keputusan mana yang harus aku ambil? Bijaksana. Sebijaksana apa aku bisa berbuat untuk cintaku? Seegois apa aku bisa berjuang untuk cintaku? Cinta bukan hanya tentang egois dan bijaksana, tapi juga tentang pengorbanan. Hai teman-teman, jangan lupa buat like, komentar, share, dan subscribe video ini ya, agar karya-karya aku semakin berkembang. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah memberikan aku dukungan. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. See you next video ya. Bye.